Sebuah manuver yang diduga terlalu ambisius baru saja menghancurkan balapan MotoGP Mandalika dan mungkin sisa musim 2025 untuk sang juara dunia, Marc Marquez. Informasi mengejutkan yang baru saja kami terima dari Pedok Mandalika menyebutkan adanya cedera serius yang diklaim bisa mengancam kelangsungan karir Marquez. Ini bukan sekadar crash biasa, ini adalah insiden yang akan mengubah peta persaingan secara total. Mari kita putar waktu sedikit ke belakang. MotoGP Mandalika 2025, seri ke-18 musim ini, sejak awal sudah dipenuhi dengan tensi yang sangat tinggi. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing, setelah tampil begitu dominan sepanjang akhir pekan dan merebut pole position, punya ekspektasi besar untuk menang di kandang sendiri. Namun, start balapannya dilaporkan tidak berjalan mulus, membuatnya terlempar ke barisan tengah. Di sisi lain, Marc Marquez, sang pembalap andalan Ducati Lenovo yang start dari baris ketiga, justru melesat ke depan. Data menunjukkan Marquez memiliki rekor buruk di Mandalika, tidak pernah sekalipun finish di sirkuit ini dalam 4 percobaan sebelumnya. Kutukan ini konon terus membayanginya, dan hari ini kutukan itu kembali menagih tumbalnya dengan cara yang paling brutal. Analisis insiden detik per detik dan boom, tragedi itu terjadi di lap pertama tikungan ke-7, sebuah tikungan ke kanan yang sangat cepat. Menurut sumber di lapangan, Marco Bezzecchi yang berapi-api untuk merebut kembali posisinya, mencoba sebuah manuver yang oleh sebagian pengamat disebut terlalu memaksa. Bezzecchi dikabarkan menusuk dari sisi dalam dan menabrak bagian belakang motor Ducati Desmosedici GP25 milik Marc Marquez. Dalam sekejap mata, motor Marquez kehilangan kendali. Tayangan ulang menunjukkan bagaimana sang juara dunia terlempar dengan keras ke area gravel. Posisi jatuhnya sangat berbahaya, tangan kanannya terseret dengan kecepatan tinggi. Marquez masih mampu berdiri, namun pemandangan berikutnya membuat seluruh pedok menahan napas. Ia terlihat memegangi bahu kanannya dengan ekspresi kesakitan yang luar biasa. Bahkan dilaporkan tidak bisa melepas helmnya sendiri karena harus menahan lengannya. Ini bukan sekedar drama, ini adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan bagi The Baby Alien. Kutipan dan konfirmasi pedok CEO Aprilia Racing Massimo Rivola segera angkat bicara. Menurutnya, Bezzecchi jelas-jelas pembalap tercepat akhir pekan ini. Namun, shit happens, this is racing. Rivola juga mengkonfirmasi bahwa pihaknya sudah menyampaikan permintaan maaf langsung kepada Marc dan tim Ducati. Kami perlu meminta maaf kepada Marc. Apa yang terjadi? Oke, itu balapan, tetapi sangat buruk ketika kami melihat kecelakaan dan Anda menjadi bagian dari penyebab seseorang keluar dari balapan, kata Rivola. Manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, juga memberikan pernyataan yang mengkonfirmasi kondisi Marquez. Ada bukti patah tulang di bahu kanan, ujarnya kepada media. Ini adalah berita yang tidak ingin didengar oleh siapapun. Marc Marquez sendiri, dalam pernyataan singkatnya sebelum terbang ke Madrid, mengatakan, sepertinya ada ligamen yang robek. Saya akan terbang ke Madrid untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Saya tidak bisa bilang, saya baik-baik saja. Spekulasi dan konsekuensi. Mengerikan, cedera ini bukan cedera biasa. Ini terjadi pada bahu kanan di lengan yang sama yang pernah mengalami 4 kali operasi setelah insiden Jerez 2020 yang hampir mengakhiri karirnya. Ada yang bilang sejarah kelam itu kini berpotensi terulang kembali. Patah tulang selangkah adalah cedera yang umum bagi pembalap. Namun jika disertai kerusakan ligamen, proses pemulihannya bisa memakan waktu yang sangat lama. Jika kita bandingkan dengan cedera serupa di masa lalu, misalnya yang dialami oleh Jorge Martin, absen beberapa seri balapan adalah sebuah keniscayaan. Bahkan, ada desas-desus yang berkembang di paddock bahwa ini bisa menjadi akhir musim bagi Marc Marquez.
Jika skenario terburuk ini terjadi, maka perburuan gelar juara dunia akan terbuka lebar dengan Francesco Bagnaia dan Alex Marquez kini memiliki peluang emas untuk merebut tahta. Marco Bezzecchi, di sisi lain, dilaporkan lolos dari cedera serius. Hasil pemeriksaan di rumah sakit menunjukkan tidak ada tulang yang patah, meskipun ia juga merasakan sakit akibat benturan keras. Bezzecchi sendiri dikabarkan telah mendatangi Marquez dan meminta maaf. Marquez dengan jiwa besar dilaporkan menerima permintaan maaf tersebut. Pada akhirnya, Marco Bezzecchi sudah datang kepada saya dan meminta maaf. Ini memang terjadi, kata Marquez. Terkadang saya yang melakukannya, terkadang orang lain yang melakukannya, tetapi itu bukan karena kesengajaan. Meski begitu, FIM MotoGP Stewards dilaporkan masih membuka investigasi atas insiden ini. Ada kemungkinan Bezzecchi akan menghadapi penalti di seri balapan berikutnya, sebuah kesalahan kecil dengan konsekuensi yang begitu masif. Yang membuat situasi ini semakin panas adalah potensi terbukanya kembali luka lama dan rivalitas yang membara. Ingat, hubungan antara murid-murid Valentino Rossi seperti Marco Bezzecchi dengan Marc Marquez selalu memiliki bumbu drama tersendiri. Sejarah konflik antara Rossi dan Marquez di masa lalu, seperti insiden Sepang 2015, seakan menjadi warisan yang tak pernah benar-benar padam. Meskipun Marquez sudah memaafkan Bezzecchi, para fans di media sosial terbelah menjadi dua kubu. Ada yang bilang ini murni insiden balap, namun tidak sedikit yang menyalahkan manuver agresif Bezzecchi. Gosip yang beredar mengatakan bahwa tekanan untuk mengalahkan Marquez, sang ikon baru Ducati, membuat para rivalnya mengambil risiko di luar batas kewajaran. Kita semua tahu betapa kerasnya persaingan di dalam garasi Ducati. Bahkan sebelum musim 2025 dimulai, banyak pundit sudah memprediksi akan terjadi rivalitas besar antara Marc Marquez dan para pembalap Ducati lainnya, terutama Francesco Bagnaia. Insiden ini disinyalir akan menambah bensin ke dalam api persaingan tersebut. Apakah ini akan menjadi pemicu perang dingin baru di pedok Ducati dan Aprilia? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun yang pasti, drama di Mandalika ini akan terus bergulir jauh di luar lintasan balap. Sekarang, pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana nasib Marc Marquez selanjutnya? Jika prediksi awal mengenai patah tulang selangka dan kerusakan ligamen ini benar, maka dampaknya akan sangat besar. Untuk jangka pendek, Marquez hampir pasti akan absen di seri Australia berikutnya. Tim medis, terutama spesialis seperti Dr. Xavier Mir yang dikenal sebagai dokter langganan para pembalap MotoGP, akan menjadi penentu nasibnya. Untuk sisa musim 2025, kita bisa melihat dua skenario utama. Skenario pertama, yang paling optimis, Marquez menjalani operasi dan kembali membalap dalam beberapa minggu, meski tidak dalam kondisi 100% fit, hanya untuk mengamankan poin. Namun, skenario kedua, yang lebih realistis namun menyakitkan, adalah Marquez harus merelakan sisa musim ini untuk fokus pada pemulihan total demi karir jangka panjangnya. Kita ingat, Marquez pernah absen hampir sepanjang musim 2020 karena memaksakan diri untuk kembali terlalu cepat. Kesalahan yang sama diduga kuat tidak akan ia ulangi. Kehilangan Marc Marquez di sisa musim ini akan menjadi kerugian besar bagi MotoGP, namun menjadi keuntungan bagi para rivalnya. Persaingan antara Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, dan mungkin Pedro Acosta akan menjadi sorotan utama. Ducati harus segera mencari pembalap pengganti, dan ini membuka peluang bagi para pembalap penguji atau bahkan nama-nama besar yang sedang tidak memiliki kursi. Yang pasti, insiden di Mandalika ini telah mengguncang fondasi kejuaraan MotoGP 2025 hingga ke akarnya. Itulah laporan mendalam dari kami di Gala Speed News mengenai insiden dramatis yang menimpa Marc Marquez di MotoGP Mandalika.
Apa pendapat kalian tentang insiden ini? Apakah ini murni kesalahan Bezzecchi atau hanya nasib sial bagi Marquez di sirkuit yang seolah menjadi kutukan baginya? Siapa yang akan diuntungkan dengan cederanya sang juara dunia? Tuliskan semua teori dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian menyukai analisis kami, bagikan video ini ke semua teman kalian yang juga penggemar MotoGP, dan yang terpenting, tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dan berita terpanas dari dunia MotoGP hanya di Gala Speed News. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.